Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa baru UNJ tahun 2021 yang saya hormati dan saya banggakan. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kami jawab. Yang pertama adalah pertanyaan dari Saudara Yana Sumarsa, Fakultas Teknik Pendidikan Teknik Mesin. Pertanyaannya sebagai berikut. Apakah semua mahasiswa yang tidak ada jurusannya dengan mobil bisa mengikuti UKM Rekayasa Teknologi? Nah, untuk setiap mahasiswa dari semua jurusan berhak mengikuti atau berhak ikut dalam UKM Rekayasa Teknologi tersebut. Karena di dalam UKM Rekayasa Teknologi itu boleh dari berbagai jurusan ikut. Sebagai contoh, untuk kegiatan mobil, tim mobil yang juara di Korea kemarin itu juga diikuti dari Fakultas MIPA, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Sosial, sehingga semua mahasiswa UNJ mempunyai hak untuk bergabung ke dalam UKM yang ada di UNJ. Lalu yang berikutnya, ini ada pertanyaan dari Saudari Frila Dwi Suryanti. Ini contoh pertanyaan saja. Dari Fakultas Ilmu Sosial, saya tertarik untuk masuk ke UKM penelitian. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mahasiswa baru mengembangkan UKM, apalagi masih belum mengerti dasar-dasar UKM. Yang pertama yang harus dilakukan adik-adik mahasiswa, masuk dulu ke UKM yang diinginkan. Setelah nanti masuk, tentunya akan ada pembinaan dari UKM tersebut. Ada beberapa program yang terkait dengan pembinaan anggota baru, contohnya yaitu kemampuan manajerial, kemampuan komunikasi, dan kemampuan untuk bisa meraih prestasi. Sehingga yang penting adik-adik ini bisa masuk dulu ke UKM yang diinginkan. Nanti tentunya akan ada pembinaan dari UKM tersebut. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, yaitu dari awal saya keterima menjadi mahasiswa baru, saya sangat ingin bergabung di UKM penelitian karena saya sangat ingin mengikuti PIMNAS. Namun saya belum memiliki basic dalam bidang ini. Menurut Bapak, apakah saya bisa terjun ke bidang ini dan memperjuangkan UNJ sebagai juara 1 di PIMNAS nanti? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Untuk UKM penelitian, silahkan aja masuk. Yang jelas, ketika masuk di dalam UKM penelitian ini, tentunya adik-adik yang bisa masuk ini akan dilakukan pembinaan. Potensi-potensi yang dipunyai oleh adik-adik ini akan digali, diarahkan sesuai dengan kemampuan, dan tentunya dengan pembinaan ini talenta ataupun bakat yang ada di adik-adik ini bisa dikembangkan, bisa lebih diarahkan kembali, sehingga manfaat yang didapat ketika adik-adik ikut UKM ini akan banyak sekali. Tentunya kami berharap adik-adik semangat mengikuti UKM, apalagi ini motivasinya sangat tinggi, ingin ikut PIMNAS dan membawa UNJ bisa juara 1 PIMNAS. Ya, saya berdoa mudah-mudahan yang bertanya ini bisa masuk UKM penelitian dan bisa membawa UNJ bisa juara 1 PIMNAS sesuai dengan cita-citanya. Terima kasih. Lalu yang berikutnya lagi, apa kepanjangan dari UKM dan bagaimana cara mengetahui minat bakat di UKM? Kepanjangan dari UKM adalah unit kegiatan mahasiswa. Nah, ini untuk mengetahui minat, ini biasanya ada semacam pembinaan bakat dan minat yang dilakukan. Nanti minat bisa diartikan sebagai ketertarikan pada sesuatu hal. Ya, ini ketertarikan terhadap sesuatu hal. Sedangkan bakat ini keahlian dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Sehingga antara bakat dengan minat ini biasanya saling berhubungan, ya, sehingga untuk mengetahuinya bisa dilakukan pembimbingan. Nanti kita akan coba lakukan, kita sesuaikan dengan pembimbingan atau pembinaan terkait dengan
bakat dan minat, sehingga adik-adik mahasiswa nanti bisa mengetahui cocoknya di bidang apa, minatnya di bidang apa. Itu nanti bisa diketahui setelah nanti masuk ke dalam UKM yang diinginkan dan akan diberi panduan oleh kakak-kakak seniornya juga gitu. Lalu ada pertanyaan lagi, UKM apa yang memiliki banyak peminat? Nah, ini semua UKM memiliki banyak peminat. Ya. Tinggal nanti adik-adik memilih UKM yang mana yang diminati. Nah, saran Bapak, adik-adik nanti memilih UKM sesuai dengan minatnya dan keahlian yang menonjol. Misalkan dalam bidang seni, ya nanti bisa di UKM yang ada di bidang seni atau bidang penalaran, nanti silahkan saja ikuti. Yang jelas semua UKM itu banyak peminatnya dan kita tujuannya sama, yaitu untuk memberikan prestasi atau mengharumkan nama UNJ baik di kancah nasional maupun internasional. Lalu ada pertanyaan lagi, jika di SMA ada lomba, pasti ada salah satu perwakilan dari guru untuk mendampingi dan membantu dalam kesuksesan lomba tersebut. Apakah saat kuliah ini, jika mahasiswa akan berlomba, akan ada dosen pendamping dalam lomba? Tentunya ketika adik-adik mahasiswa akan melakukan perlombaan, ada pendampingnya. Bahkan disiapkan sejak dini. Jadi kita menyiapkan prestasi itu sejak adik-adik mahasiswa masuk. Di situ ada program talent scouting juga, ada penerimaan dari mahasiswa prestasi akademik, prestasi unggulan gitu juga, itu bentuk dari pembinaan. Setelah masuk nanti ada dosen yang mendampinginya untuk meraih prestasi-prestasi tersebut sesuai dengan prestasi yang telah diraih oleh adik-adik mahasiswa sebelumnya, diarahkan, dibimbing, dibina sehingga bisa mencapai prestasi yang maksimal baik nasional maupun internasional, sehingga pada saat ini UNJ termasuk banyak prestasinya pada level nasional maupun internasional. Kami justru berharap adik-adik ini nanti berkembang, karena untuk prestasi Kemdikbud yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu memiliki bobot yang banyak untuk pemeringkatan, yaitu 40%. Nah, kita akan coba lakukan pembinaan ke situ sehingga nanti adik-adik bisa meraih prestasi yang tinggi tentunya. Lalu ada satu lagi pertanyaan yang cukup panjang ini ya. Setelah melihat video materi pembinaan prestasi bidang penalaran, saya menjadi termotivasi untuk bergabung di UKM UNJ. Karena di situ mahasiswa dapat mengembangkan keahlian dan keterampilan. Juga dapat membuat kita terbiasa berpikir kritis, selalu berinovasi, dan hal ini tentunya dapat memberikan pengalaman yang sangat berguna, bermanfaat untuk kehidupan nyata nanti. Tetapi sebagai mahasiswa baru yang masuk di masa pandemi membuat saya kurang percaya diri, apalagi ketika masuk dalam sebuah UKM, namun tidak bisa maju dan berkembang bersama dengan yang lainnya. Bagaimana solusi dan cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Adik-adik mahasiswa, kita harus percaya diri, ya, mempunyai niat yang kuat, semangat, motivasi yang kuat. Walaupun di masa pandemi ini sulit gitu ya, itu justru menjadi pemicu atau tantangan bagi kita untuk tetap semangat berkarya, karena banyak strategi yang bisa kita lakukan untuk membuat karya yang monumental. Kalau tidak bisa melakukan lomba dalam bentuk luring, kita bisa melakukan lomba dalam bentuk daring dengan berbagai inovasi. Saya contohkan, nanti setelah adik-adik masuk di UKM, misalkan UKM olahraga, ada lomba sepak bola misalkan. Sepak bola itu kalau tidak dilakukan luring kan susah Pak. Tidak seperti itu juga, kita bisa melakukan lomba sepak bola secara daring melalui misalkan strategi dalam menyerang, strategi dalam
Menyerang itu bisa kita buat dalam bentuk deskripsi atau gambar dan kita lombakan, ya, strategi bertahan. Ataupun lomba-lomba yang lain, misalkan lomba dalam paduan suara untuk seni gitu ya. Itu bisa kita paduan suara, divideokan, unggah videonya itu ya, misalkan di dalam YouTube diunggah, nanti yang mendapatkan subscribe dan like terbanyak dan penilaian dari juri untuk substansi itu yang bisa menang. Sehingga dari contoh-contoh tadi banyak strategi yang bisa kita lakukan untuk berkarya di masa pandemi ini. Oleh karena itu, adik-adik tetap semangat mengikuti UKM, terus berkarya dan membuat prestasi untuk mengharumkan nama baik UNJ. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya berdoa supaya semua adik-adik mahasiswa baru ini bisa mengikuti kuliah dengan lancar dan baik, bisa lulus dengan baik, dan kedepannya bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.